Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Warahmatullahi wabarakatuh. AI. Sekarang AI-nya datang lagi. Datang lagi Setiap hari kok ya? Bukan datang lagi kamu. Kamu asli nempel kalau kamu teh. Ya kayak perangkok ya, Sa. Gimana? Gimana Bu Kika? Apa yang bisa kita bahas hari ini? Ya kalau ngelihat karakter anak-anak sekarang nih, bagi anak-anaknya Mama Ira juga, Ya. tentu karakternya tuh A, Ya. B, C, D. Ya. Kalau misal kita ngobrol, Ya. bisa ngobrol sama anaknya juga. Jadi Tetap dong bawa bukunya. Habis lagi kerja di kamar gangguin. Gimana? Jadi bentuk gimana karakter sih? anak. Bisa ngebentuk karakter anak-anak dari usia dini. Membentuk karakter anak-anak dari usia dini gampang susah sebetulnya. Tapi intinya gini deh, kita kan sebagai orang tua ya, orang tua itu kan kehidupan sehari-harinya selalu stick together with the kids ya. Sekarang kan kita perumpamaannya ada keluarga dengan anak-anak ya. Nah, anak-anak itu selalu bercermin pada kita, jadi kembali kepada kita ya. Apakah orang tuanya baik atau buruk, itu akan terekam jejaknya dalam setiap harian mereka, kesehariannya mereka. Jadi kalau kita sedang berbicara keras, anak itu akan melihat, menyaksikan, merekam. Begitu juga dengan tingkah pola kita yang lain. Jadi sistem duplikasi, mereka menyaksikan, mengulang kembali, repetisi dari kebiasaan orang tua. Nah, jadi buat para sis nih ya, sis orang tua yang baru jadi orang tua, ya benar-benar harus yang belajar terus kali ini ya. untuk orang-orang pasangan muda. Ya. Karena mau nggak mau orang tua itu adalah role model. Role model, betul banget. Jadi kalau kita melihat anak kita dekat sama kita, apa yang kita omongin nih, hati-hati ya, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak mama yang baru saja menjadi pasangan muda, yang baru saja menjadi orang tua. Jadi hati-hati ya. Pada saat awal-awalnya kita masih senang tuh, ya kan, anak kita masih bisa kita jagain dengan cara apa, fisik ya, dekat fisik, oh sayang, endong mama, endong papa, ayah, bunda, segala macam. Begitu anak kita makin besar, 6 bulan ke atas, batita, balita, itu golden age semuanya 0 sampai 5 tahun, itu mereka merekam, menyaksikan ya, mereka simpen tuh di dalam pikiran otaknya mereka gitu ya, dan itu akan terjadi lagi sistem duplikasi. Jadi kalau kita ngomongnya salah, dia akan mengulang, padahal dia ngerti. Artinya dia nggak ngerti, cuma karena dia kebiasaan melihat mama papanya bicara seperti itu, gerakannya, gayanya, penekanan kalimat, dia akan mengulang hal yang sama. Makanya kita lebih sedikit mengatur pola kita lah, pola berkehidupan berumah tangga. Nah itu harus agak-agak jadi sedikit jangan seujratnya. Kamu seujratnya. Oke, selain itu juga mungkin Mama Ira bisa ngajarin karakter anak-anak tuh sejak dini tuh berani untuk melakukan hal atau berani. Gini, pakai rumus saya aja deh, rumus saya. Gimana? Kalau saya tuh selalu menganggap anak-anak tuh adalah teman, ya, apalagi makin dewasa, makin besar. Awalnya sih iya. 0 sampai 9 siapa? Kalista, Devara, Kayla, Rafa, masih ada suara tinggi, ya kan, kadang-kadang saya gimana suka lupa manggil anak. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu namanya sampai lupa gitu. Anaknya 4 gitu kan. Namanya mirip semua, Kalista, Devara, kecuali lagi ya. Kalista, Devara, Kayla, Rafa. Kamu siapa gitu. Itu pernah terjadi. Nah, lama-lama kita bisa menempatkan diri kita sebagai seorang teman dan sahabat. Artinya begini, pada saat periode tumbuh kembang anak. Tadi kan saya udah menyinggung batita balita, bahwa 3 tahun, bahwa 5 tahun, itu kan golden age-nya mereka. Mereka merekam, menyaksikan, mengulang, dan sebagainya. Periode paling sulit adalah pada saat mereka mulai sekolah dari SD. SD kelas 2, kelas 3, 4, 5 itu adalah PR berat. Ya, karena disinilah anak-anak mulai mengerti, apalagi anak sekarang ya, Kik, hebat banget Kik, menyaksikan melihat segala sesuatunya dengan teknik yang lebih canggih, teknologinya makin oke banget, jadi makin keren gitu. Kalau kata ibu-ibu sebelah gitu, tetangga di belakang rumah, Mama Ira, kalau aku harus ngomong sama anakku, kayaknya aku setiap hari itu harus minum obat sakit kepala gitu, karena apa yang kita omongin pasti dia ngejawab terus gitu, ya kan. Nah, akibatnya apa? Kalau anak seperti ini, dia akan mencari tahu sendiri. Mestinya kita menjadi teman curhat pertama. Jadi kalau kita bilang guru pertama. Nah, selain guru di sekolah, tempat bertanya. Jadi kalau ada apa-apa kita biasa membuka hati gitu.
Merangkul anak-anak, iya, berani untuk menjadi guru pertama bagi anak-anak kita. Misalnya, nah kalau kamu mau tanya sesuatu, boleh tanya ke mama, ya nak ya, dan segala macam. Jadi sebagai guru pertama gitu. Jadi kesempatan anak-anak untuk speak up, untuk lebih banyak membuka hati gitu ya, dan komunikasi kita akan terjadi lebih bagus secara ikatannya gitu, lebih kuat. Nah selain berani tuh, Mama Ira, apalagi deh yang harus? Apalagi ya kalau saya tuh melihat arti tanggung jawab kali ya, tanggung jawab tugas dan kewajiban. Ingat nggak kalau waktu dulu kita ke jalan-jalan pas keluar kota atau kemana-mana, Kaila sama Rafa kan, bawa ransel sendiri, iya, bawa ini sendiri, iya. Karakter ya, bentuk karakter yang baik adalah di mana kita bisa melihat anak kita tuh bisa melakukan tugas dengan tanggung jawabnya secara baik. Dan kita juga jelaskan hak dan kewajiban dia. Jadi tidak hanya tugas dan tanggung jawab, tapi juga menjelaskan tentang hak dan kewajibannya dia. Tugas dan tanggung jawabnya dia pertama kali adalah kita tanamkan di kepala mereka, tugas kamu adalah belajar. Tanggung jawab kamu adalah jalani kehidupan ini sebaik mungkin. Dari hal yang paling kecil, tanggung jawab itu kamu harus emban dan lakukan dengan baik. Gitu lah. Haknya adalah hak dia untuk menikmati liburan, hak dia untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan yang layak, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, tanggung jawabnya hak dan kewajiban sebagai fasilitas, itu kewajiban kita sebagai orang tua, itu satu kesinambungan yang tidak bisa kita pecahkan gitu ya. Sehingga anak itu akan kelihatan lebih bisa mandiri, ya kan? Lebih bisa menempatkan diri dari perkataan perbuatannya gitu. Itu bisa kelihatan kok. Ya karena mereka terbiasa gitu. Kalau kita percaya kepada anak kita kasih mereka space untuk bergerak, kita kasih mereka untuk menjalankan tugas secara lebih bertanggung jawab. Itu kita rasanya lebih lebih tenang gitu. Nggak ada lah, kita nggak bisa lagi tuh yang modal, kamu ada di mana sekarang, laporan ke mama, setiap 1 jam sekali kamu 5 jam lebih, udah mulai panik. Jangan gitu. Mama Ira, harus hati kita akan reg-reg ya. Akan lebih reg-reg, maksudnya nyaman gitu ya. Makanya kasih mereka tugas dan tanggung jawab, kasih mereka kepercayaan ya. Hak dan kewajiban selalu kita harus jalani juga gitu. Lagi ya kan Kika ya, karakter anak itu, terus udah gitu, ini ada support system. Nah, ini penting banget. Jadi support system membentukkan karakter anak berawal dari lingkungan paling kecil, yaitu keluarga. Ya, keluarga inti dulu, kita keluarga inti. Lalu agak melebar sedikit, ring berikutnya ada keluarga yang lebih besar ya. Di situ ada opa, oma, nenek, kakek, yang putri, yang ngakung, dan lain sebagainya ya, tante, om, dan sebagainya. Pembentukan berikutnya lagi adalah yang lebih luas, yaitu pertemanan dan lain sebagainya. Support system yang baik adalah di mana kita bisa merasakan segala sesuatu kita di sekeliling kita mendukung aktivitas kita. Mendukung dalam arti tidak hanya 100%, bentar-bentar keluarga kita mendukung terus kita bisa seenak-enak udele kita, enggak gitu ya. Jadi tetap harus ada porsinya, tetap di petnya, di jalannya gitu kan. Kita mendengarkan mereka, masukan-masukan baik kita ambil, yang jelek ayo kita pertimbangkan. Kalau tidak bagus ya sudah, jangan dipakai. Kalau kita punya bargain position, kita mau melakukan sesuatu perdebatan, kita bisa melakukan satu action bentuknya semacam pertentangan gitu ya dengan support system kita, nggak apa-apa. Itu wajar, itu namanya komunikasi. Selama apa? Ada solusinya, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi setiap orang tua itu mempunyai caranya masing-masing, tapi dengan tujuan yang sama. Iya. Nah, besok kapan-kapan atau 1-2 hari ini kita akan bahas tentang pola asuh ya, Kik ya. Iya. Nah, sekarang support system itu tidak hanya kepada anak, tapi orang tuanya juga. Jadi nggak boleh hanya satu arah. Jadi sang anak juga perlu memberikan support system kepada orang tuanya gitu. Tidak memberatkan orang tua, harus tahu bagaimana respect ke orang tua. Iya, respect ya, menyampaikan dengan baik, mengerti, paham sepenuhnya situasi kondisi yang terjadi pada orang tua kita. Iya, betul. Jangan memaksakan kehendak juga, lebih eling. Kalau orang dulu bilang mbok yao eling, kalau memang orang tuanya hanya sanggup sekian, mbok yao iku orang tuanya wis kerja mati-matian, saiki anaknya soal kudune sekolah gitu kan. Tapi udah kerja mati-matian, orang tuanya berharap anaknya sekolah, anaknya sampai menjadi seorang yang berguna gitu. Ternyata anak ini tidak memanfaatkan. Nah, ingat tuh, kesempatan nggak datang 2 kali, dan support system itu sangat diharapkan gitu. Iya, seru ya. Oh, seru banget ya pokoknya. Dan kayaknya ada yang lebih penting lagi deh. Satu hal, payung dari segalanya, yaitu menjelaskan tentang arti keimanan. Nah, ini penting. Itu pagar kita.
pagar buat kita semua, termasuk saya sebagai orang tua anak-anak. Apalagi, wah zaman sekarang wes saya, ya, Pokoknya tarik nafas, tarik sel inhale, gitu kan ya. Urut dada terus kita. Belum lagi yang banyak kan. Ini ya. Anak itu wes tak jaga nih, gitu kan. Dari kalau orang-orang Jawa bilang, wes tak ajarke dari kecil, dijaga, dirawat, disayang-sayang, diemong-emong, dikasih tahu, dinasehati. Sampai mulut kita berbusa iki, tapi ternyata masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, karena kanannya udah nggak punya dol, wis pintunya nggak enak, gitu ya. Itu bahasa-bahasa sederhana yang sebetulnya diharapkan sama orang tua tuh gini. Kalau namanya keimanan itu kan come up from the bottom of our heart, ya nggak sih, gitu ya. Kita dilahirkan langsung diberikan nyawa oleh Sang Maha Pengasih dan Penyayang Pencipta kita, lalu kita diberikan satu payung kehidupan kita melalui keimanan kita. Nah, itulah dari keimanan kita belajar dari orang tua kita, orang tua-tua kita ke atas, kita belajar dari mereka. Mungkin ini biar nggak bablas aja kali ya, Mama Ira. Kalau bahasa yang to the point-nya adalah ojo bablas. Ojo bablas. Jadi harus punya pagar-pageran, ngerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang perlu dan tidak perlu, mana yang harus dilakukan sekarang, mana yang bisa ditunda sampai nanti. Tetap bikin prioritas apa yang terbaik gitu. Dan yang paling penting adalah di mana-mana hatiku senang. Lo kok malah nyanyi gitu. Ya wes pokoknya ngono ae, pembentukan karakter it's come up dari rumah. Dulu isinya apa? Kita orang tua, bimbing anak-anak, support yang bagus, kasih yang contoh yang baik-baik. Nanti kita titipkan ke sekolah, biar anak ikut sekolah, belajar lagi sampai para guru-guru, ya kan? Guru-guru memberikan lagi ilmu, lalu ilmu yang ada di sekolah diterapkan secara diaplikasikan ke masyarakat. Dengan cara apa? Ya anak itu harus jagoan di kelas, jagoan di lapangan, jagoan semuanya. Pokoknya itu jagoan itu pengertiannya positif ya. Positif ya toh. Iki Bu, buru-buru loh, aku jam 2 itu harus jalan loh aku iki loh Bu. Ya, gitu aja. Terima kasih juga dulu buat terima kasih untuk semuanya teman-teman yang sudah menyaksikan, yang baru subscribe. Ya. Terus yang ajakin sudah lagi dong. Ya Bu, saya dulu ngomong. Oh iya. Ya kan? Saya dulu ngomong. Sekali lagi banyak terima kasih untuk semua para para pencinta, para penggemarnya Ira Maya Sofaril, fans berat saya, Ira Maya Sofaril. Ya, itu ada di IG saya. Ada juga email saya Plasma Musikindo yang ada di layar ya. Kalau kalian mau menghubungi kami, memberikan ide, saran-saran yang baik, sampaikan juga dengan bahasa yang sangat mudah dan bahasa yang sederhana sehingga kami insya Allah bisa melakukan itu gitu. Misalnya contohnya Mama Ira sekali-sekali dong ke kebun binatang gitu, atau Mama Ira sekali-sekali dong main sama ayam. Wes. Mama Ira sekali-kali makan rumput dong. Cimi. Kucing kali. Sampai ketemu Ira Maya Sofaril because this is real. Misalnya jam 2 Bu. Dadah, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum. Sampai besok ya. Iya ya. Bye bye.